Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Senang ketemu Bapak Ibu sore hari ini. Luar biasa saudara. Hari ini saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melihat bahwa ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia, lantas apa? Banyak orang bilang, oh lalu kemudian kita bisa leha-leha, hidup seenaknya. Itu yang dituduhkan kepada kita kan? Artinya bahwa orang yang sudah hidup dikasih karunia jadi malas, jadi seenaknya berbuat dosa, dan mereka seperti hidupnya tuh kayak seperti tidak lagi ada sesuatu yang bisa diandalkan, dibanggakan. Jadi semuanya itu hanya kayak menganggap kasih karunia itu kayak legalitas buat supaya dia bisa hidup seenak-enaknya tanpa tujuan. Alkitab tidak bilang begitu. Sama-sama mari kita lihat dalam ayat yang pertama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kata pemberian di situ artinya doron, artinya hadiah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Jadi yang pertama, keselamatan itu adalah pemberian, bukan usaha. Lalu setelah kita diselamatkan, Tuhan mau ya supaya kita yang diciptakan kembali menjadi masterpiece-nya Allah. Dalam kata Yunani ada kata poema di situ, itu kata dasar dari puisi. Artinya bahwa kita diciptakan dalam satu bentuk karya ilahi yang luar biasa sempurna. Dan pasti ada maksud dan tujuan ya, fungsinya. Contoh kita lihat LED, layar yang di depan ini, ketika dia diciptakan dengan maksud untuk ditampilkan di depan, bukan disembunyikan di gudang. Atau dia jadi disfungsi, tidak bisa difungsikan apa-apa. Tetapi dia ditempatkan di sini untuk membantu kita hari ini untuk supaya bisa melihat ayat, menyaksikan video, atau apapun yang bisa dipresentasikan untuk Bapak Ibu mudah mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Benar? Berarti ada tujuan ketika kita diciptakan kembali. Apalagi kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Karya yang agung, karya yang luar biasa. Berarti ada tujuan Allah supaya kita bukan jadi orang yang biasa-biasa. Masa iya dulu kita orang yang berantakan, susah, hancur, diselamatkan oleh kasih karunia, keadaan kita tetap sama. Bahkan lebih buruk karena kasih karunia membuat kita lebih seenak-enaknya berbuat dosa. Hari ini kita akan mendengar dan menjawab semua tuduhan seperti itu. Kalau Tuhan punya rencana adalah apa? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan baik itu. Karena selama ini kita udah tahu kan, bukan buah tidak penting, buah itu penting. Tapi yang penting kita berakar dulu yang benar. Ketika kita berakar yang benar dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan tujuan Allah adalah hari ini ketika kita sudah benar, maka kita sesuai dengan rancangan Allah sebelumnya. Yaitu apa? Supaya kita yang telah dipersiapkan, kita hidup dari pekerjaan baik itu. Oke, kita lanjut ke ayat berikut dulu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan. Bahasa Yunaninya titemi, menetapkan secara ilahi. Menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ketika kita mau sekolah, biasanya kan kita yang menentukan mau sekolah di mana, bukan? Atau kalau misalnya zaman dulu orang mau belajar silat, ya punya ilmu bela diri, dia akan pilih guru-guru terbaik dia. Mau belajar sama Brahma Kumbara langsung, kalau misalnya kembali lagi ke filsuf-filsuf yang lebih jauh, Sokrates, Plato, atau siapa? Kita memilih guru, karena kita punya tujuan, gue pengen pintar kayak dia. Kita memilih karena kita pengen sama kayak dia yang kita tuju. Tapi Alkitab merubah satu tatanan yang menjadi kebiasaan orang Romawi dan orang Yunani waktu itu. Gurunya yang pilih murid. Yesus yang milih murid-muridnya. Hari ini
Kita tidak pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Kalau Yesus yang pilih kita, berarti Dia di ayat sebelumnya yang menetapkan kita supaya kita terus berbuah. Jadi bukan seenak-enaknya. Ini jawaban atas tuduhan terhadap kita selama ini. Amin. Supaya apa? Dia menetapkan, artinya menempatkan secara ilahi. Raja kalau menetapkan suatu ketetapan atau keputusan, kalau dia mati, raja berikutnya akan mengamandemen atau mengcancel ketetapan sebelumnya. Tapi Allah kita, Bapa kita di sorga adalah Allah yang tidak mati. Dia tidak akan pernah berganti kekuasaan. Sehingga absolut ketetapannya kekal sampai selama-lamanya. Artinya kalau dia menetapkan kita berbuah, maka ketetapan itu yes dan pasti kita pasti akan berbuah. Jadi kita bukan orang yang seenak-enaknya menerima kasih karunia dan kita sama. Ingat bahwa Allah dalam Kristus datang untuk membangun kerajaan. Bukan mengumpulkan orang yang lemah letih yang tidak mampu. Dan dia tampung di sini dan semua hanya butuh belas kasihan. Itulah orang-orang yang memahami bahwa kasih karunia adalah pertolongan Tuhan kepada yang lemah. Dan selama-lamanya mereka akan tetap begitu. Tidak. Kamu diterima apa adanya. Tapi kasih karunia tidak membiarkan kamu apa adanya. Karena kamu ditetapkan untuk menghasilkan buah. Diciptakan menjadi masterpiece karya Allah. Untuk supaya kita tinggal di dalamnya. Jadi buah bukannya tidak penting. Penting. Tapi ketika kita berakar dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Dilahirkan kembali dalam Dia. Maka kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu sebabnya kalau kita lihat Galatia 5, 22, 23. Dia bilang apa di situ? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang selalu bilang begini, saudara harus punya buah-buah roh. Salah. Karena di dalam bahasa Yunani tidak jamak, cuma satu buah. Buah Roh Kudus itu cuma satu, aspeknya yang banyak. Jadi jangan pernah bilang gini, hasilkanlah buah-buah roh. Saudara-saudara keliru. Buah roh cuma satu, aspek yang banyak. Supaya saudara bilang begini, saya sudah penuh kasih, saya sudah sukacita, saya sudah damai sejahtera, tapi saya kurang sabar. Nah, saudara nggak bisa memilih. Karena buah roh itu utuh satu. Pekerjaan Roh Kudus itu satu. Roh Kudus juga satu. Aspeknya yang banyak. Dan ketika saudara ditetapkan untuk berbuah. Kenapa? Karena saudara lahir dari Allah. Allah adalah roh. Saudara lahir dari roh Yesus Kristus. Maka lahir saudara yang roh. Kemudian saudara akan membuahkan buah-buah roh. Tapi kalau saudara mengandalkan perbuatan daging. Maka di sini Alkitab akan bilang bahwa buah daging, bukan buah roh. Ini tidak dibilang buah kamu, buah saya, tapi buah roh. Buah yang dihasilkan berdasarkan kebenaran. Karena kalau Roh Kudus masuk, kasih karunia masuk dalam kita, yang dihasilkan adalah buah roh. Tapi kalau hukum Taurat yang dituntut adalah apa? Usahamu, kedanginganmu. Kamu tidak akan pernah bisa berbuah, kamu pasti akan gagal. Yang dituntut buah, pasti akan gagal. Tapi kamu hidup berakar yang benar dalam kasih karunia, pasti kamu dengan sendirinya akan berbuah. Karena itu ketetapan ilahi. Sampai sini bisa mengerti? Atau mau kita ulang lagi dari awal? Cukup jelas ya? Ya. Tuhan mau bahwa supaya kita pergi dan menghasilkan buah, supaya buah itu tetap. Karena memang ketetapan Allah begitu. Ayat berikutnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, kata Paulus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Tidak nol, tidak kosong. Tidak saya sia-siakan, tidak saya manfaatin gitu. Selanjutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bayangkan ini bukan overclaim karena memang benar Paulus bilang saya bekerja lebih daripada teman-teman sepelayanan lainnya. Bahkan kalau kita lihat berapa kali dia didera, dilempari batu sampai disangka sudah mati, diseret keluar kota, ya mau dibuang. Bahkan ya Paulus sendiri pernah mengalami yang namanya putus asa. Bukan kepada Yesus, tentang pelayanan yang mereka sedang jalani. Apakah ini benar? Apa enggak? Bukan tentang Tuhannya, tetapi tentang pekerjaannya.
Nah lihat di sini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kata bekerja lebih keras adalah bekerja sampai lemas, capek, loyo. Pak, kok seolah-olah beda ya dengan kasih karunia yang dibelajar selama ini? Ingat, bekerja keras, tapi pikiranmu tenang, hatimu tenang. Ototmu yang bekerja. Kamu bekerja dalam kepercayaan, bukan lelah di otak, lelah di hati. Hanya di badan. Tetapi Paulus ketika dia bermegah itu, dia juga bilang itu bukan karena dia. Tapi semua karena apa? Karena kasih karunia. Jadi kalau dia bisa melakukan segalanya bukan karena dia. Sekali lagi hanya karena kasih karunia yang memampukan dia. Supaya apa? Dia menghasilkan buah. Supaya tidak sia-sia. Kasih karunia tidak sia-sia. Kalau makin dengar kasih karunia, kalau makin lebih buruk, berarti sia-sia dong. Makanya tuduhan itu tepat kepada kita. Tapi kalau kita makin berbuah, hidup dari ketetapan Tuhan, maka tidak ada celah untuk orang menuduh kita. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Paulus berkata kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan apa? Memerintah dengan dia. Wahyu 5 ayat 10 juga bilang apa? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di bumi. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi persoalan hidup hari ini, jangan takut, jangan goyah, semangat. Saudara sedang dilatih, ditrain untuk bisa memerintah bersama Allah. Bukan di sorga, tapi di bumi. Apa maksudnya? Suatu saat kalau kita rapture, kita terangkat ke sorga, maka kita menjadi makhluk sorgawi sama seperti Kristus mempunyai tubuh kemuliaan. Orang yang tidak diangkat, mereka akan meneruskan kehidupan fana mereka di dalam tubuh fana. Lalu ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu, Kristus dan kita semua turun ke dunia dalam kerajaan mesianik, kerajaan 1000 tahun, memerintah orang-orang yang masih hidup dalam tubuh daging yang fana. Sampai sini mengerti? Makanya Tuhan nanti akan memberi reward kepada mereka yang bekerja, yang mampu diberikan kepercayaan untuk mengatur bangsa-bangsa. Dan tujuannya adalah sebagai imamat yang rajani, imam dan raja. Karena dulu untuk mewakili Tuhan mereka perlu nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Tapi hari ini kita tidak perlu nabi. Karena Yesus adalah kegenapan nubuatan para nabi. Sehingga nabi yang datang setelah Yesus, saya pastikan itu nabi palsu. Kenapa? Karena semua nabi merujuk kepada Yesus. Jadi sudah selesai di Yesus. Makanya kemudian setiap orang yang dari situ disebut rasul, bukan disebut nabi. Nah, kemudian posisi nabi digantikan oleh raja. Karena raja hidup bersama bapak rajanya. Sampai sini mengerti? Artinya bahwa raja itu bersama-sama dengan raja-raja yang lain. Dan kemudian raja itu memberi mandat kepada raja-raja, kita raja-raja, ya, untuk memerintah bangsa-bangsa di dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi ketika kita membawa doa bangsa-bangsa, kita sebagai imam kepada Yesus. Kita menjadi apa? Imamat yang rajani. Itu yang dulu Tuhan mau orang Israel, bangsa Israel memegang jabatan ini. Tapi karena mereka menolak, jabatan ini kemudian diberikan kepada gereja Tuhan. Jadi sekarang kita beruntung sekali hidup di bawah kasih karunia di zaman sebelum rapture. Karena saudara dan saya akan dimuliakan, mendapat posisi yang tinggi. Dan itulah posisi untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa bukan? Jangan cengeng, jangan loyo. Kalau ada masalah, kamu harus ingat bahwa barang siapa ku kasihi ku tegur. Artinya di-training, dilatih. Supaya kita menjadi kuat. Jadi kalau hari ini kita punya pergumulan di area apa saja itu. Baik dari penyakit, penderitaan, kelemahan. Ada aja bagian itu datang terus menerus. Kita harus ingat. Kita mungkin dilatih di bagian itu. Supaya pada saat kita kuat, kita menjadi mentor orang-orang yang lemah di posisi itu. Sama seperti Tuhan Yesus bilang sama Petrus. Aku tetap berdoa sama kamu supaya iman kamu gak gugur. Kalau kamu sudah kuat, kuatkan saudara-saudaramu. Kalau kena sakit kanker, tumor, masalah keuangan macet segala macam. Lihat justru di dalam titik lemahmu kuasa Tuhan sempurna.
Ketika kamu dipulihkan, kamu bisa doakan orang, bisa membuat orang memiliki keyakinan yang pasti dalam Tuhan. Bahwa saudara yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh karunia Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Dan tidak akan ada yang berbicara bahwa nanti akan transfer roh cancer lah, roh miskin lah, roh bangkrut. Itu kalau saudara mengandalkan diri saudara. Tapi kalau saudara memfokuskan orang kepada Tuhan, maka hanya roh yang baik yang datang kepada saudara. Abraham mendoakan satu negara yang mandul punya anak semua padahal dia belum punya anak. Di saat dia di dalam kerajaannya Abimelek, ya kan, ketika mengambil Sarah, lalu kemudian Abimelek minta maaf dan lain sebagainya dan minta didoakan. Ketika mendoakan juga satu bangsa, semua orang mandul di bangsa itu punya anak. Meskipun dia saat itu juga belum punya anak. Karena yang melakukan mujizat bukan Abraham, tapi Tuhan. Selama saudara merujuk kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja luar biasa di setiap pelayanan saudara. Amin. Nah, lihat baik-baik di sini. Alkitab bilang apa? Kalau kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Ya kan? Dan Alkitab bilang apa? Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau saudara cengeng, punya masalah, pengen lari dari masalah, lari dari Tuhan. Raja macam apa itu? Menolong siapa? Ya kan? Tuhan mau supaya kita berbuah dari pekerjaan baik, supaya kita tinggal di dalamnya. Karena tidak kebetulan kita mendapat satu hal kepercayaan nanti. Supaya kita tahu bahwa memang itu bagian kita. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta dan mina. Ya, semua berbicara tentang kesetiaan. Tujuannya apa? Mengajar, mendidik, supaya ketika mereka setia, mereka dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Coba kita lihat, Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perumpamaan itu lagi berbicara tentang seseorang yang dipercayakan 5 talenta. Dan di ayat 23 kepada 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab apa saudara? Dalam pekerjaan yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika Tuhan mempercayakan ada orang yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Bukannya Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan memberikan sesuai kapasitas orang itu melakukannya. Tetapi walaupun kapasitas dan kepercayaan beda-beda, hasilnya sama. Tuhan tidak bedakan. Oh, karena kamu dapat 5, lalu kamu akan lebih hebat dari yang 2. Enggak, semuanya sama. Makanya ayat 21 dan 23, dari mulai kata engkau telah setia dalam perkara kecil, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, di bawah aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sama-sama, masuk dan turutlah dalam kebantuanmu. Walaupun kapasitas berbeda, ya mungkin saya melayani saudara dengan jumlah yang banyak, saudara melayani hanya jumlah yang kecil. Tetapi kita memiliki kebahagiaan yang sama selama kita setia. Kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengurus perkara yang lebih besar. Jangan lihat bahwa oh kambing domba saya cuma 1-2 ekor. Hanya karena keluarga saya, aduh apalagi anak saya bandel ya. Belum saudara saya kalau diajak gereja banyak aja alasannya setia. Karena belum tentu kita yang banyak begini bisa juga memberi makan semuanya kan. Ada juga yang agak error-error dikit. Ya bener kan? Nah tuh ngakuin sendiri. Tetapi apa? Semuanya diberikan kepercayaan. Di perumpamaan berikutnya ya. Kalau ini diberikan beda-beda kapasitas tapi hasilnya sama. Kalau yang berikutnya mina 10 orang modalnya sama tapi bisa menghasilkan berbeda. Nah kita lihat lagi di berikutnya. Saudara pulang saudara baca ayat keseluruhannya ya. Di ayat berikutnya Lukas 19 ayat 16-19. Jadi ada sekelompok orang yang minanya 1 tapi bisa menghasilkan 10 dan minanya 1 menghasilkan 5. Ya. Di sini dibilang apa? Ayat yang ke-16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah apa? Setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas apa? 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina.
Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah apa? 5 kota. Ini pesan eskatologis, pesan akhir zaman, perumpamaan tentang orang yang setia. Tadi juga di awal, di ayat sebelumnya, itu tentang bukan berbicara tentang seberapa besar saudara melayani. Yang penting saudara setia aja dulu. Ini juga bilang setia, setia, setia. Bukankah saudara juga pernah mendengar bahwa uang bisa dicari, fisik bisa diubah, tapi yang setia tidak datang 2 kali? Maka yang Tuhan butuhkan apa? Kesetiaan. Nah, pesan ini disampaikan bahwa mereka akan menguasai 10 kota, 5 kota. Kalau seandainya kota itu mirip seperti kota-kota di dunia ini, maka orang ini menjadi wali kota 10 kota. Di Jakarta hanya ada 5 kota, ya, Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat, Selatan. Tapi dia mungkin ada Jakarta Tenggara, tambahin lagi Jakarta Barat Daya, Timur Laut, dan sebagainya. Itu masih 9 juga ya, belum 10. Satunya dibangun sendirilah kira-kira. Artinya apa? Ketika dia setia dengan perkara kecil, dia menghasilkan sesuatu. Kemudian apa? Dia menerima yang namanya kepercayaan untuk mengelola yang besar. Sampai sini saudara mengerti bahwa ada anugerah keselamatan dan itu adalah kepastian kita berdiri di dalam keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan kemudian kita bekerja di atasnya. Saya teringat apa yang Pastor Ivan sampaikan jauh-jauh hari di tahun ini, di awal tahun ini dalam Team of the Year kita. Miliki apa yang menjadi milik kita dalam Tuhan. Apa yang dia bilang? Jangan malas. Untuk memiliki apa yang kita miliki, jangan malas. Nah ini Tuhan lagi, sekali lagi, dia tidak lagi membangun pantai jompo atau pantai disabilitas, ya, pantai pengasihanan. Tapi dia menciptakan kita menjadi masterpiece-nya dia yang dipersiapkan sejak semula untuk melakukan pekerjaan baik. Benar enggak? Dan Tuhan kasih reward, kasih hadiah. Jadi Pastor Ivan bilang apa? Kita menerima anugerah Tuhan. Tapi untuk mendapat kepercayaan kita harus bekerja. Supaya kita mendapatkan upah. Nah orang Kristen pada umumnya tidak membedakan antara kasih karunia dan upah. Sehingga dia pikir bahwa ketika dia tidak mendapatkan upah, dia pikir dia kehilangan keselamatan. Padahal keselamatan dia tidak pernah hilang. Dia hanya kehilangan reward karena dia diselamatkan. Dia pikir dia leha-leha, dia tidak berbuat apa-apa. Makanya dia tidak seperti Paulus bilang bahwa kasih karunia yang kuterima tidak membuatnya jadi sia-sia. Tapi dia telah membuat jadi sia-sia. Dia tidak berfungsi, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya percaya dia sudah diselamatkan, cukup sampai di situ. Keselamatan, Yesus mengatakan it is finished. Tapi kita bekerja dari apa yang Yesus sudah selesaikan. Jadi kita start dari apa yang sudah Yesus selesaikan. Bukan start untuk selamat, tapi start untuk melakukan perbuatan baik dengan tujuan kita di-train, dilatih sedemikian rupa supaya masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita sudah siap menjadi seseorang yang men-train orang lain. Sampai sini bisa mengerti betapa hebat rancangan Allah atas hidup kita? Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya kalau kita baca ayat berikutnya dalam 1 Korintus 3, di situ dibilang apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, maksudnya keselamatan, daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa oh dengan perbuatan baik dia bisa selamat. Semua karena kasih karunia, benar? Oke, kita teruskan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, jadi ada lagi yang kita harus bangun di atas dasar keselamatan. Dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan apa? Menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, saudara harus jelas bahwa keselamatan sudah pasti, tapi upah berdasarkan upah saudara yang saudara bangun di atas keselamatan dasar Kristus itu. Saudara mau bangun dari 2 jenis bahan yang tidak dapat mudah dibakar. Yang pertama ada emas, perak atau batu permata. Atau saudara mau bangun dengan bahan yang dapat dibakar. Kayu, rumput kering atau jerami. Kalau saudara malas, saudara akan bangun dari jerami, mudah terbakar.
Dan yang dimaksud diuji dengan api ini bukan diuji pekerjaan saudara, bukan diuji dengan penderitaan yang saudara alami. Bukan, nanti akan ada evaluasi penilaian oleh Tuhan. Ya, contoh ya, mungkin saudara berpikir bahwa apa yang saudara lakukan hanya jerami. Mungkin saudara berpikir bahwa, di gereja ada bangku yang miring, saya lurusin Atau ada yang kakinya udah mulai koyak. Jangan sampai nanti saudara Kristen saya yang lain datang duduk terus dia jatuh jadi bahan ketawaan. Saudara pikir itu jerami, tapi Tuhan pandang emas. Karena hal kecil saudara tidak anggap, tapi Tuhan mungkin anggap itu emas. Tapi saya yang pengkhotbah, saya ngerasa saya butuh khotbah bagus supaya dapat validasi. Saya pikir itu emas, ternyata justru jerami. Kan terbalik. Semua penilaian datang dari Tuhan. Supaya kita mulai tulus bekerja. Karena ada upah yang menanti kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mau bangun di atas dasar itu, dasar Kristus, dasar keselamatan perbuatan kita itu, dengan barang-barang yang dapat mudah terbakar atau dengan tidak mudah terbakar. Kalau di sini dia bilang bahwa kalau seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, berarti kita pasti akan mendapat upah yang berbeda dengan keselamatan. Karena hari ini kasih karunia kita diselamatkan oleh iman itu bukan usaha kita. Bukan kita bertobat dan kita memperoleh kasih karunia, bukan kan? Tapi oleh karena kasih karunia kita menerima pertobatan. Dan kita hidup dan diselamatkan. Lalu kemudian kalau dibilang bahwa upah itu akan datang, berarti sebenarnya kita belum selamat dong. Nah orang yang tidak hidup dalam kasih karunia yang berpikir seperti itu. Karena dia pikir bahwa dia harus berbuat baik dulu, baru keselamatan datang. Padahal dia lupa ayat yang pertama bahwa tidak ada yang dapat meletakkan keselamatan selain dasar yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Yesus Kristus, diletakkan oleh Kristus. Jadi kita sudah selamat. Tapi kita harus berbuat baik karena itu ketetapan Allah. Dan ada hadiahnya, ada upahnya, ada rewardnya buat kita. Supaya jangan sampai kita di sorga seperti orang yang kayak tadi, disabilitas tadi, butuh dikasihani. Dalam kerajaan 1000 tahun harusnya kita memimpin, kita seperti rakyat biasa. Tuhan tidak mau itu, karena kita adalah masterpiece yang ditentukan, ditetapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya. Dan ini motivasi yang benar yang datang dari Tuhan. Kalau saudara bisa berbuat baik, itu bukan karena saudara, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan saudara kok. Jadi apapun yang saudara takutkan lagi, nggak ada. Orang saudara sudah selamat, bahkan kalau saudara nggak bangun apa-apapun, Alkitab bilang gini, saudara sendiri tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Karena saudara seperti tidak menghasilkan apa-apa. Mau kayak gitu? Ya janganlah. Tanda kita ucapan syukur ada apa? Supaya kita berbuat baik. Orang lain berbuat baik supaya masuk sorga loh. Kita berbuat baik karena kita sudah penuh dari kelimpahan sorgawi. Kalau saya punya banyak uang, saya bagi ke saudara berdasarkan kelimpahan. Tapi kalau saudara minta saya nggak punya, saya juga bingung, orang saya juga nggak punya. Saya juga lagi upaya, lu minta lagi bikin sengsara. Tapi kalau saya banyak dan saya berlimpah, apalagi yang supply saya tahu, saya tinggal alirkan. Saya nggak peduli mau balik apa enggak. Nah itu keselamatan seperti itu. Kita berbuat baik karena sudah selamat, berdiri di atas pekerjaan yang sudah diletakkan Kristus. Kita nggak peduli nanti mau balik apa enggak. Toh nanti Tuhan yang balik kok, kasih kita upah. Jadi kita nggak nuntut apa-apa. Begini kan nggak rugi kan? Selalu kalau di orang mati saya sharing begini. Ya ilmu sosiologi, mungkin saya juga pernah singgung, berkata bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Benar? Nah itu udah ilmu pasti itu. Jadi gini, saya ini belum dapat poin buat masuk sorga. Seandainya kalau kita hidup berdasarkan perbuatan baik. Saya minta tolong ke Bapak Ibu yang di sini, tolong dong ada yang susah biar saya bantu. Ini kayak saya sales belum dapat poin nih. Nanti saya nggak bisa masuk sorga. Tapi di sana bilang gini, oh mohon maaf Pastor Jamie, kami sini orang baik semua, orang kaya semua. Kami tidak menderita apa-apa. Cari orang lain aja. Saya datang ke Bapak Ibu di tengah, sama juga perkataannya. Di sana sama juga, semua baik, semua kaya, semua diberkati. Tidak ada yang punya kans kepada saya supaya saya bisa masuk surga untuk berbuat baik. Sia-sialah keinginan berbuat baik saya. Benar enggak? Tapi kalau kita sudah diselamatkan oleh iman, ya oleh anugerah Tuhan, kita berbuat baik. Tidak dengan tujuan mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena Yesus sudah memenuhi kebutuhan kita standar yaitu semua diselamatkan oleh kasih karunia.
Ya sudah kan kita tidak perlu stres. Itu yang saya bilang, bekerja keras tapi tenang hati dan pikirannya. Sama seperti Paulus, karena dia tahu apa yang di depan dia. Orang menganggap bahwa Paulus tuh ngibul, ngarang-ngarang Injil. Ya berbeda seperti ajaran Yesus. Ya, jangan salah, dia orang terpandang. Dia orang bangsawan, dia terkenal, dia punya nama, dia punya posisi, dia punya jabatan. Masa iya dia mau mati hanya gara-gara dia berbohong? Kalau kita berbohong kita mau supaya orang lain mati bukan? Tapi masa iya kita berbohong supaya kita mati sendiri? Itu namanya mencelakai diri. Paulus tidak melakukan itu. Dia kalau sampai berkata-kata dan meninggalkan semuanya dia anggap sampah. Dan kemudian mengikut Yesus karena dia tahu Injil adalah kekuatan Allah. Yang bukan hanya menyelamatkan tapi juga menyembuhkan, memulihkan dan membuat kita semua hari ini diberkati. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini. Dari semua yang lahir dari perempuan tidak ada satupun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi yang terkecil dari kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Apa artinya? Yohanes adalah nabi penutup di dalam perjanjian lama. Di dalam dia tidak ada satupun yang telah diangkat identitasnya menjadi anak Allah. Tapi kita walaupun pengemis, ya, tukang rampok tadinya, manusia sesat tadinya, walaupun kecil tapi lebih tinggi dari Yohanes statusnya kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Clear? Amin. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat ayat berikut, kan Petrus tanya, ya, Tuhan kami sudah meninggalkan segala-galanya. Dalam kitab Matius dia ngomong kayak gitu, karena ada anak muda yang kaya banyak uangnya, ya kan? Datang kepada Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus terakhir kepadanya? Juallah semua milikmu, ya kan? Berikan orang miskin, ikutlah aku. Loh, gue Petrus, gue manusia biasa. Saya pikir, ini kan nelayan biasa, orang miskin ya. Kalau Yesus ini suatu saat jadi tokoh politik terkenama, terkemuka, atau nanti suatu saat dia membangun kerajaan Allah di bumi dan dia sejajar dengan kaisar yang berkuasa waktu itu, otomatis kita terkenal nih, kita jadi bangsawan, duit kita banyak. Tapi barusan dia bilang, juallah segala miliknya, hartanya, ikutlah aku. Nanti kita juga miskin dong. Dia yang kaya dimiskinkan, kita yang sudah miskin diapain lagi dong? Makanya dia tanya, terus kita bakal dapat apa? Tapi walaupun pertanyaan itu mengikat Kristus, tapi Tuhan tetap menjawab dia dengan rendah hati. Di ayat paralelnya di Markus 10:30 dia bilang apa? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa itu? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Sayangnya yang diganti semua, tidak ada suami dan istri. Pak, Bu, bertahanlah dengan apa yang sudah Tuhan sediakan padamu. Anak, ibu, saudara diganti. Saudara tidak bisa ganti istri dan tidak bisa ganti suami. Karena dalam ayat ini tidak ada kans untuk saudara ada di titik itu. Ya. Wahyu 20 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan apa saudara? Aku membawa upah. Kalau kasih karunia Tuhan datang bawa belakangan, berarti sebenarnya kita belum selamat. Jadi setelah Tuhan menyelamatkan kita dan kita layak dipercaya untuk bisa menguasai 5 dan 10 kota tadi, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Makanya saya percaya loh, di rumah Bapa di sorga Alkitab bilang, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya sangat percaya itu bukan pembagian sembako satu orang dapat satu. Karena kalau di Jakarta ada orang yang punya rumah 10, lebih baik dia tinggal di Jakarta daripada tinggal di sorga. Nah dia jadi wali kota 10 kota, rumahnya jadi satu. Bagaimana kalau kotanya jauh-jauh? Dia kerja di sana, dia harus pulang macet-macetan kembali ke kota satunya gitu. Rumah dinasnya pasti 10. Saudara bertugas sebagai Tuhan. Entah berapa banyak nanti saudara dipercayakan rumah saudara sebanyak kepercayaan Tuhan berikan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Itu artinya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau satu orang satu, saudara seperti antri sembako. Ngapain kita di sini ya, Cin? Iya, tahu tuh bro. Padahal di Jakarta rumah kita banyak ya, ngapain gitu? Antri kayak orang miskin begitu. Apaan sih di sini surga najis amat gitu. Lah elah.
Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau saudara dipercayakan lebih banyak kota, itu mungkin 10. Siapa tahu di sini ada orang yang meraih kepercayaan Tuhan yang begitu luar biasa, walaupun orang biasa-biasanya aja, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dia menguasai 200 kota. Hebat kali itu orang. Andai kata. Tapi artinya apa? Tuhan datang membawa upahnya. Kalau upah dibawa kemudian, berarti itu hadiah dari apa yang kita kerjakan, yang kita bangun di atas keselamatan. Tapi kalau upah datang kemudian dan kita anggap itu keselamatan, berarti kita diselamatkan karena perbuatan. Dan itu bukan iman kita dalam kasih karunia. Sampai sini cukup jelas? Bisa kita move on atau gagal move on? Yang istilah anak sekarang, game on. Game on. Oke. Artinya bahwa kita tahu bahwa hari ini kita belajar bahwa ada kasih karunia yang adalah pemberian secara cuma-cuma dan ada upah yang diberikan berdasarkan kepercayaan. Jadi kasih karunia kita dapat secara gratis, tapi upah kita harus raih. Contoh, kalau kita diberikan kemurahan Tuhan, kita bisa bekerja di suatu perusahaan yang orang lain susah, di PHK, tidak punya pekerjaan, kita kemudian bekerja, itu kan anugerah Tuhan. Di antara banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan. Tapi supaya kita dipromosi, naik jabatan, punya gaji yang terus meningkat, itu karena apa? Karena dia layak dipercaya. Berarti keselamatan itu anugerah, tapi upah atau reward harus kita raih. Kita harus raih itu dengan kepercayaan. Bekerja, datang lebih pagi, selesaikan tugas semuanya dengan baik. Suatu saat dipercaya, aturlah bawaan-bawaan dengan baik. Kalau saudara punya perusahaan, lihat apa yang menjadi kemungkinan saudara bisa berhasil. Ya, cari channel sebanyak mungkin, tetapi tetap tenang, tetap punya hati dan pikiran yang jernih. Tuhan akan membuat saudara prosper dalam segala apa yang saudara kerjakan. Jadi saudara nggak usah khawatir. Tapi saudara tetap manage, saudara tetap bekerja. Bahkan Paulus bilang, Pak, bekerja sampai lelah. Tapi bukan otak dan hatinya, fisiknya. Tapi bukan saudara, kasih karunia. Jadi bukan saudara. Artinya apa? Saudara akan melihat bagaimana itu sangat berbeda dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia diberikan cuma-cuma, upah harus saudara raih. Supaya saudara mendapat kepercayaan, saudara akan mendapat kepercayaan lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi. Sebagaimana saudara terhadap bosmu, apalagi Bapa di sorga. Dia akan memberikan upah ya berdasarkan pekerjaan saudara. Karena itu ketetapan Allah. Keselamatan sudah, upah sudah, sekarang mahkota. Ada yang mau mahkota? Ada yang ragu-ragu, karena tanpa kasih karunia, orang selalu berpikir bahwa untuk meraih mahkota itu kayaknya berat banget deh. Tadi keselamatan karena anugerah, sudah benar, kita sudah miliki, amin. Tentang pekerjaan yang akan mendatangkan upah, kita sudah mengerti juga. Sekarang mahkota, kita langsung ke ayat yang pertama. Ada 5 mahkota yang Alkitab catat. Yakobus 1 ayat 12. Pertama, mahkota kehidupan, the crown of life. Mahkota dalam bahasa Yunani adalah Stefanos. Jadi sebelum saudara memperoleh ini, saudara sudah memperoleh mahkota 1 di Bethesda. Stefanos Tanujaya. Dan puji Tuhan oleh karunia Tuhan, dia diberikan panjang umur, sudah berumur 53 tahun, baru ulang tahun beberapa waktu kemarin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa supaya Pastor Ivan selalu diberikan panjang umur, bisa menggembalakan kita dengan kasih Tuhan yang ada padanya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan dan buat Pastor Ivan atas pelayanannya. Oke, kembali ke sini. Stefanos yang dijanjikan Alkitab. Mahkota kehidupan, the crown of life. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota yang pertama adalah bagi yang apa saudara? Tetap mengasihi Tuhan di tengah pencobaan. Allah tidak mencobai siapapun. Pencobaan selalu datang dari iblis. Atau manusia mencobai dirinya sendiri. Tapi ayat ini bilang, kalau saudara masuk dalam pencobaan atau dicobai, Alkitab bilang bahwa sedihlah, berbahagialah. Sanggup, kalau mobil dicuri, ya, uang hilang.
tenang langsung. Berbahagia di sini berbahagia secara rohani, ya. Dalam hal apapun, ya. Alkitab lebih menunjukkan kepada tentang iman khususnya. Bahwa ketika kita mengalami pencobaan iman, setan selalu ingin mencobai kita. Dan di mana-mana pencobaan itu menghancurkan. Makanya Alkitab tidak bilang di ayat selanjutnya, sebab apabila ia sudah tahan coba, tapi katanya diganti tahan uji. Karena kalau hari ini saudara dicoba sama setan, Tuhan akan ubah cobaan itu menjadi ujian. Karena kalau cobaan menghancurkan, ujian akan membuat saudara naik kelas. Benar enggak? Kementerian Pendidikan di seluruh dunia ini tidak pernah melegalkan cobaan, tapi melegalkan ujian nasional, tidak cobaan nasional. Kalau ada ibu guru yang SMS WA wali murid, mama, papa, moms and dad, besok anak-anak akan mengalami cobaan. Saya akan bilang sama anaknya, kamu tidak boleh sekolah lagi, mulai hari ini berhenti sekolah. Karena cobaan seperti itu kamu tidak akan pernah menang. Loh iyalah, besok mau ada cobaan, anak kita mau diapain ya? Dibakar, digoreng, disate, atau dianiaya? Supaya membuktikan dia sebagai murid Kristus. Kan enggak. Bahaya kalau begitu. Tapi Tuhan bilang, kalau kami mengalami masalah, tetap berbahagia. Tuhan akan rubah jadi ujian. Dan ujian itu akan membuat saudara seperti uji kompetensi. Saudara akan naik tingkat. Layak dipercaya untuk menguasai kota-kota di dalam kerajaan mesianik di 1000 tahun masa damai. Iyalah, mau enggak? Mau enggak? Mau berbahagia? Sedikit. Mau mahkotanya, suruh bahagia. Lo orang disuruh bahagia kok enggak mau, gimana sih? Kuncinya apa? Bertahan. Bukan tentang bisa apa enggak, setia aja dulu. Ya kan? Saya rasa semua pasti akan dapat mahkota. Mahkota kehidupan. Ada ibu-ibu hubungi saya, Pak Pendeta, saya pengen mati aja, suami saya selingkuh. Gitu. Kalau kamu pengen mati, kamu akan membuat dia dan cem-cemannya bahagia. Karena mereka tidak susah payah menyingkirkanmu dari dunia ini. Engkau telah memilih jalanmu sendiri. Loh iyalah, dia gak repot-repot racunin lu. Pergi ke dukun sihir, bayar orang untuk pembunuh bayaran untuk tembak mati gitu. Ya kan? Dulu saya pembunuh bayaran saudara. Jadi kalau ada teman-teman mau dibunuh, saya akan bersedia memberikan jasa layanan pembunuhan gratis. Bercanda. Serius amat mukanya lihat kayak gitu. Apa benar ya? Karena kasih karunia diselamatkan dari pembunuh bayaran gitu. Jadi semua bisa akan dapat mahkota apa? Kehidupan. Yang penting kita setia dan sabar. Amin. Oke, lanjut mahkota yang kedua. Ini setiap kalau ada orang mati, ayat ini selalu dibacakan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara apa saudara? Iman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia, dia tidak tanya, apakah kutemui perbuatan di dunia ini? Dia hanya bilang apa? Apa adakah kutemui iman di bumi ini? Karena otomatis perbuatan kita dicatat di sorga, rewardnya, bonusnya Tuhan udah kasih. Karena itu udah jelas, bukan nanya-nanya lagi. Karena di dalam penderitaan, yang dibutuhkan adalah iman. Bukan reward. Saudara punya duit banyak, kalau saudara menderita, saudara bisa bayar semua penderitaan dengan uang. Penyakit juga saudara bayar, dokter juga, atau bayar rumah sakit nggak bisa sembuh juga. Tapi dengan iman saya percaya, saudara disembuhkan. Saudara dengar firman Tuhan, timbul iman. Dan iman itu yang menyembuhkan saudara. Oleh karena kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus. Ada 2 klasifikasi orang yang Paulus bilang. Pertama, yang sudah selesai masuk di dalam tahap akhir, yaitu orang yang meninggal. Dia setia sampai akhir dan memelihara iman, seperti Paulus ketika dia sudah tahu bahwa akhir hayatnya, dia bilang begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Itu kelompok orang yang pertama yang sudah selesai pekerjaan di dunia. Tapi dia percaya bahwa ada orang lain yang saat Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak mati tubuh, langsung diubahkan.
dia kasih lagi orang lainnya seperti ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Cuma rindu dapat mahkota. Saudara rindu pacar saudara ditemu ditraktir kan? Tapi karena Yesus saudara cuma rindu dapat mahkota. Kalau saudara flashback, kalau saudara tidak pernah datang di gereja kasih karunia. Dapat mahkota kayak gini, enggak, penggal dulu lehernya, potong tangannya. Buang ke neraka, baru saudara bisa dapat mahkota. Ngapain punya mahkota dengan tangan buntung gitu. Kelihatannya indah, tapi enggak menarik banget ya, horor gitu. Lain waktu kita bahas itu. Hanya apa? Buat yang sudah mati, yang mengakhiri pertandingan iman dapat mahkota, yang masih hidup rindukan kedatangan Tuhan. Kalau punya tekanan berat di dalam hidup ini, Tuhan cepat datang Tuhan. Aku percaya kalau engkau datang semuanya pasti sudah beres. Semuanya indah pada waktunya. Nah gitu dong. Jangan pengen mati. Yesus mati bagi kita. Supaya kita hidup bagi Allah. Udah jelas. Siapa yang di sini tidak punya kerinduan? Kalau sampai nggak dapat mahkota ini, saudara keterlaluan. Sungguh terlalu. Gak mungkin gak punya kerinduan, saudara pasti punya. Gampang mahkotanya. Mahkota yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 4, diberikan kepada gembala yang menggembalakan dengan setia. Jadi rumit ya. Saya bukan gembala jemaat Bethesda, saya bukan pastor Ivan Tanujaya. Saya tidak punya gereja, saya tidak punya pelayanan. Berarti ini mahkota bukan untuk saya dong. Gimana dong? Mari kita berhenti sampai di sini. Alkitab bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Gembala tugasnya apa? Menggembalakan. Dalam bahasa Ibrani, menggembalakan artinya memberi makan. Katanya adalah ra'ah. Memberi makan apa? Firman kasih karunia. Oke. Berarti saudara juga gembala. Saudara punya anak, istri, suami, orang tua, kakak, adik yang tidak pernah dengar kabar baik. Saudara memberi makan dengan setia, saudara itu gembala. Walaupun dombanya cuma 1-2, saudara melakukan tugas gembala. Saudara akan mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan. Ini tidak berbicara tentang seorang gembala yang punya struktur organisasi. Tapi seorang gembala yang siap memberi makan domba, gak mungkin saudara gak punya. Saudara punya grup gosip. Dulu saudara ikut-ikutan. Sekarang setelah mendengarkan kabar baik ini, daripada saya gosip dan sesat jalan, mendingan saya memberi makan mereka firman kasih karunia, supaya saya mendapat mahkota kemuliaan. Dan akhirnya apa? Mereka semua berubah sama seperti Kristus. Tanpa disadari, grup gosip ini dari pencobaan jadi ujian dan menerima mahkota. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Loh iya kan? Daripada saudara ikut-ikutan gak dapat mahkota, mumpung ada kesempatan di lingkungan tertentu yang tidak pernah mendengar Injil, saudara jadi berkat di situ. Jangan kayak orang bilang bahwa terang hanya menerangi terang, tidak pernah pergi ke gelap. Garam mengarami garam, jadinya jadi apa? Asinan. Kita harus menjadi terang dan garam keluar. Kalau punya kelompok yang aneh-aneh, awalnya enggak apa-apa. Tapi setelah mengerti, saudara mulai tahu, saya harusnya jadi berkat di sini. Saya harus bisa menggembalakan mereka. Nanti kesaksian, dulu ini kita nih grup, aduh, gak jelas semua. Bahas yang dari Parno sampai yang porno. Tapi setelah saudara kita yang kekasih ini mengalami jemahan Tuhan yang luar biasa dan dia membawa kita tentang Injil kasih karunia, kita bertobat secara massal. Jiwa-jiwa dipulihkan. Ya luar biasa kan? Akhirnya apa? Saudara mentrain mereka, mereka mentrain orang lain. Saudara dapat mahkota, mereka juga dapat mahkota. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Oke, bisa? Kok nggak rela gitu kelompok gosipnya diberkati Tuhan? Pasti bisa. Bukan aku, tapi kasih karunia yang ada dalamku. Iya kan? Lanjut.
Mahkota berikutnya. Makin ke sini kok makin ke sana ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang keempat, mahkota yang tidak binasa, the incorruptible crown. Bagi mereka yang menguasai diri dalam segala hal. Mungkin ini agak susah-susah gampang. Dan saudara pikir bahwa kemungkinan saya hanya punya 4, atau 3, atau 2, atau hanya punya rasa rindu aja, itu cuma 1. Enggak, ingat sekali lagi. Ketika saudara rasa saudara tidak mampu, saudara harus ingat bukan karena saudara, tapi karena kasih karunia yang memampukan saudara. Kelihatannya seperti susah, tapi sebenarnya mendapat mahkota sangat mudah kalau saudara tahu caranya. Ya kan? Caranya tinggal dalam firman kasih karunia. Firman itu akan meneguhkan saudara. Firman itu akan menghasilkan buah. Firman itu yang memberikan kemauan dan kemampuan. Dan pada akhirnya saudara akan menerima juga dari Tuhan ya buat saudara. Untuk Tuhan, buat saudara, Tuhan datang lagi buat saudara, semuanya demi saudara. Yang terakhir, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Yang terakhir adalah apa? Mahkota kebahagiaan atau kemegahan, the crown of rejoicing, bagi mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Sekali lagi, ini tidak berbicara bahwa saudara pergi keliling semua rumah ibadah, kepercayaan-kepercayaan lain dan saudara membuat keributan di sana. Karena saudara akan ditangkap polisi dan diadili karena membuat perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Ingat, dengan bijak, masih banyak loh orang Kristen yang belum tahu bahwa dia dibenarkan karena iman. Jadi yang error itu adalah jiwanya. Artinya, saudara bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi mahkota ini juga menjadi bagian saudara. Ada yang susah dari semua ini? Kalaupun saudara ingat ada yang susah, saudara harus bilang seperti Paulus, bukan aku, tapi kasih karunia yang bekerja dalamku. Hari ini jemaat Bethesda, saudara sudah mengerti bahwa saudara dibuat sebagai masterpiece-nya Tuhan. Bukan diselamat supaya saudara hidup seenak-enaknya dan seperti itu lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Enggak, kita diciptakan menjadi ciptaan baru dengan rencana tujuan untuk melakukan hal-hal yang mulia. Bukan cuma reward, tujuan kita ditrain, tujuan kita dilatih supaya kita bisa menjadi pelatih orang-orang di masa depan di dalam kerajaan 1000 tahun. Supaya kita bisa mentoring mereka, bisa jaga dan juga bisa merawat mereka untuk Tuhan. Karena Alkitab bilang, kita di sorga bukan kita seperti 24 jam menyembah Tuhan. Di sini saudara nyanyi cuma 30 menit terang, saudara sudah kaku kan. Masa iya di sorga kita harus bernyanyi memuji Tuhan, duduk, naik, turun, duduk. Kayaknya pekerjaan yang membosankan banget ya. Enggak kayak gitu, kemuliaannya berbeda, sukacitanya berbeda. Worshipnya bukan ritual. Dalam hati kemanapun saudara berjalan, melangkah, ada pujian, ada rasa syukur. Bukan secara format seperti begini, saudara berdiri di tahta Allah. Gak pergi kemana-mana sampai ribuan, ratusan, miliaran tahun hanya bernyanyi, haleluya. Begitu. 20 kali nyanyi haleluya, saudara sudah lemas karena kekurangan gula. Haus. Oke, dalam roh tidak haus, tapi bukankah itu pekerjaan yang membosankan? Enggak. Pujian saudara bukan formalitas, bukan lagi ritual, tapi ekspresi ucapan syukur, melakukan semua hal dengan ucapan syukur. Dan ingat, walaupun ada upah setelah keselamatan dan ada mahkota, fokus saudara bukan mahkota dan upah, karena fokus kita tetap Kristus. Di sorga tidak akan ada yang cemburu kok karena dia tidak punya mahkota banyak. Mungkin orang yang tidak mengenal kasih karunia dan kebenaran firman ini, mungkin di antara mereka lagi berusaha meraih sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka sudah miliki tapi mereka tidak tahu. Atau mereka pikir itu sangat rumit dan susah. Ternyata hari ini semua tahu bahwa untuk mendapatkan mahkota sangat mudah. Semua cuma hanya setia, kalau terlalu berat bukan aku tetapi kasih karunia yang ada dalam aku. Semuanya selesai. Semuanya hanya apa? Percaya. Tapi ingat, mahkota bukan segalanya. Yesus segala-galanya. Lihat ketika dalam kitab Wahyu ada 24 tua-tua. Dia melemparkan mahkotanya. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang layak menerima hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan. Kita lihat ayat berikutnya.
Di sini dibilang apa? Wahyu 4 ayat 10-11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan apa saudara? Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Mereka melemparkan sesuatu dari hasil upayanya. Kayak contoh ya. Saya petantang-petenteng di sini karena saya dapat tanda jasa, ada bintang-bintang di sini, ada palang-palang di sini. Saya nggak pakai jaket gitu. Begitu masuk, saya lihat, ada yang lebih hebat. Palangnya bukan cuma di sini ada, di sini ada, di sini ada. Saya jadi minder, akhirnya saya pakai sembunyi. Nah itu karena apa? Kemuliaan saya kalah sama yang lebih banyak. Akhirnya apa? Saya menutupi atau saya buang, lempar diam-diam di tempat sama. Karena saya bilang dalam hati saya berpikir apa? Apa yang saya miliki dengan upah saya tak pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan punya. Ayat terakhir bilang begini, kalau saudara ragu, saudara sampai di mana? Semua karena kasih karunia. Filipi 1, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan untuk ayat ini. Jadi saudara, keselamatan sudah pasti. Tuhan juga akan menopang karena Tuhan sudah menetapkan saudara untuk menghasilkan buah. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dan meletakkan dasar yang benar. Tuhan akan memampukan dan memberikan kita kemauan untuk tetap bertahan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Supaya hari ini tidak ada orang yang merasa lemah, sakit, tidak berkuasa dalam hidupnya. Karena bukan tentang dia, jangan pernah melihat tentang dirimu, kamu gak akan kuat. Melihat kepada Yesus dan pekerjaan dia yang sudah selesai. Karena dia sudah memulai segala yang baik dalam dia. Dan dia akan tetap menjaganya sampai harinya kelak. Karena kita itu ketetapan tidak bisa diamban-amban. Kecuali rajanya berganti, sedangkan Allah kita adalah Allah yang tidak akan ada pengganti-penggantinya. Dia tetap kekal, dia tidak mati. Jadi ketetapan kepada saudara ketetapan yang pasti. Tidak akan pernah berganti. Kalau saudara hari ini sakit, saudara menderita, ada tempat di mana saudara lihat bahwa itulah lembah saudara. Ingat bahwa saudara dipakai Tuhan di dalam keadaan lemahmu, kuasa Tuhan sempurna. Saudara ingatkan ketika Tuhan datang di bait Allah, dia menemukan pedagang-pedagang, penukar uang, ya orang berjualan burung merpati dan hewan-hewan segala macam ada di situ kan, seperti kayak crowded banget kan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa dia biarkan saja begitu? Dia bilang apa? Rumahku disebut rumah doa. Jangan jadikan sarang penyamun. Terus dia ngemeng doang gitu. Hanya ngomong doang, bacotnya aja tapi gak melakukan apa-apa. Apa yang dia buat? Marahlah dia menjungkir balikan semuanya. Lihat di sini profetiknya. Kalau saudara sakit, ada penyakit, ada penderitaan, ada sesuatu yang membuat bait Allah ini gagal berfungsi sebagai rumah doa, pujian dan ucapan syukur, saudara harus melihat kepada Yesus Kristus yang memporak-pondakan semua penyakitmu, menghancurkan semua luka hatimu, menghancurkan semua kelemahan tubuhmu, supaya hari ini saudara akan melihat dan memuji Tuhan, supaya rumah doa saudara, tubuh saudara akan kembali memuliakan Tuhan dan berfungsi seperti semestinya. Sadari ini saudara, lihat bagaimana Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika rumah tempat tinggalnya dibuat rusak. Ini anugerah Tuhan buat kita. Dan ini bekal buat iman kita. Sebagai pembelaan iman kita. Bagi orang yang menerima kasih karunia. Tidak diciptakan untuk tinggal di pantai jompo atau pantai disabilitas. Tapi mereka ditrain, dilatih, dipersiapkan untuk menjadi raja-raja di masa depan. Yang penuh kuasa, yang punya kemampuan, abilitas yang cukup baik. Supaya nanti bisa merawat manusia-manusia fana yang hidup kemudian di bawah pemerintahan mesianik, di bawah kerajaan 1000 tahun. Dan saudara ingat bahwa saudara punya kehidupan yang kekal, tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Dan saudara hari ini mendapat kepercayaan untuk merawat banyak bangsa. Percaya ini saudara, apa yang Yesus mulai tidak berakhir sia-sia. Saudara pasti akan menghasilkan buah. Karena itu bukan ketetapan saudara, itu adalah ketetapan Allah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita berdoa.